Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dan kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini, apakah sumber kebahagiaan keluarga Kristen? Dan hari ini saya akan memberikan subtema kebenaran Allah bagi kebutuhan hidup keluarga bahagia. Jadi kebenaran Allah bagi kebutuhan hidup keluarga bahagia. Mari kita perhatikan kitab Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ayat 24 pun kita akan perhatikan, tapi kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Apabila Bapak Ibu dan Saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya mengajak kita untuk membaca bersahut-sahutan. Yang pria akan membaca ayat ganjil dan yang wanita akan membaca ayat genap. Apabila Bapak Ibu sudah siap, kita akan memulai. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami terima firman-Mu dengan iman dan kami mohon Roh Kudus memimpin kami ketika kami akan belajar untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, demikian juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua dipimpin oleh Tuhan. Roh Allah berbicara di hati kami sesuai dengan tingkat pengertian kami masing-masing. Dan tolonglah kami supaya firman ini dapat tersampaikan, dapat tersimpan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini di penghujung bulan keluarga ini saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bahagia? Amin. Amin.
suaranya kurang banter, mungkin kecapean kali ya. Atau apa? Apakah Bapak Ibu bahagia? Amin? Amin. Kita semua bahagia. Tetapi ketika kita menyebut bahagia, itu masih umum Bapak Ibu. Bahagia karena apa? Nah, ketika ditanya bahagia karena apa, ini tergantung dengan suasana hati dari semua jemaat Tuhan. Hatinya di minggu-minggu ini seperti apa? Karena suasana hatinya benar-benar bisa mempengaruhi kebahagiaannya. Supaya kita bisa berpikir lebih luas, BPS Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mengadakan survei untuk mengukur kebahagiaan masyarakat Indonesia. Saya cari di tahun 2025 tapi belum keluar. Jadi saya gunakan sementara tahun 2021 walaupun pada saat itu sedang corona. Jadi berdasarkan survei dari BPS Badan Pusat Statistik di tahun 2021 dengan beberapa indikator ditemukan bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat yang bahagia. Pertama karena tingkat pendidikan. Jadi dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, di tahun 2021 itu ada 87% orang yang mengisi survei itu, mohon maaf saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi kan saya lihat datanya, itu mengatakan bahwa 87% masyarakat Indonesia itu bangga, senang, bahagia kalau dia itu ada pada tingkat pendidikan S2 dan S3. Makanya jangan heran kalau sekarang itu S2, S3 di mana-mana itu rame. Ya, ini hasil survei. Mengenai pekerjaan, karena tingkat pendidikannya baik, maka orang itu akan merasa bahagia bahwa pendapatan yang ia dapatkan atau upah, gaji yang ia dapatkan itu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi ketika hasil survei itu 85,35% mengatakan bahwa orang S2 dan orang S3 kalau digaji sesuai dengan standarnya, dia akan merasa bahagia sekali. Ya, saya pikir itu bukan orang S2, S3 ya, tapi orang S1 pun kalau digaji pasti akan bahagia. Lalu mengenai kesehatan, bagaimana kesehatan? Dalam 6 bulan terakhir, kalau tidak demam, tidak batuk, tidak asma, tidak pilek, dia pasti bahagia. Bapak Ibu tahu 2021 kasus apa Bapak Ibu? Itu sedang tinggi-tingginya kasus corona. Jadi kalau orang itu batuk, pasti dibilang ini harus dikarantina nih. Batuk, flu, ini pasti dikarantina. Harus pakai masker dan seterusnya. Sehingga kalau orang itu tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, dia akan merasa bahagia. Berarti aku terhindar dari corona. Kemudian keharmonisan keluarga. 80,5% mengatakan bahwa keluarga itu bahagia kalau ada kegiatan bersama, ada komunikasi yang intens di antara keluarga, ada quality time-nya. Bagaimana dengan lingkungan dan keamanan? 81,56% mengatakan bahwa kalau aku tinggal di lingkungan yang aman, aku bahagia. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti setuju dengan hal ini. Amin Bapak Ibu. Di lingkungan yang aman, yang tidak ada gangguan, aku bahagia. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari dalam urusan dengan air? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kondisi airnya itu baik, maka itu membuat keluarga itu bahagia. Ini berdasarkan BPS. Artinya begini Bapak Ibu, ketika pemerintah itu mengukur tingkat kebahagiaan daripada masyarakat, pemerintah itu kemudian berpikir apa yang harus dilakukan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Dengan beberapa indikator yang telah saya sebutkan tadi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keharmonisan keluarga, lingkungan, keamanan, demikian juga berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika kita berpikir mengenai
Apakah aku bahagia? Oh, iya aku bahagia, tapi karena apa dulu? Karena apa dulu? Maka itu membuat aku bahagia. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ternyata bahagia itu tidak hanya hal-hal ini saja. Tapi bahagia itu juga bisa mencakup hal-hal yang lain yang sangat menyentuh dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya itu adalah seperti keinginan, kebutuhan untuk bisa healing. Ya, kita sebut sebagai piknik. Coba minta ditampilkan dulu piknik kita kemarin ke Dieng Bapak Ibu, Mas multimedia. Bapak Ibu bisa melihat ini semua wajah-wajah ini tidak penuh ketegangan tapi penuh kebahagiaan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu saya ini survei dadaan. Tanya ke beberapa orang, apakah kalian bahagia di bulan keluarga ini ketika gereja mengadakan program wisata dan Bapak Ibu ikut di dalamnya? Apakah bahagia? Jawabannya itu 100% bahagia Bapak Ibu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk program ini. Ya, kiranya tahun depan itu bisa diadakan lagi. Ya, dan Bapak Ibu tahu satu hal yang membuat kami berpikir jangan-jangan kami tidak bahagia karena hujan. Beberapa hari ini hujan berturut-turut dan kira-kira bagaimana? Kita mendoakan hal ini. Di grup kita doakan supaya jangan hujan. Dan puji Tuhan, kami ada di Dieng ke beberapa tempat itu hujannya gerimis, tapi Wonosobo hujan deras. Salah satu anugerah yang kami dapat dari Tuhan dan kami tahu bahwa Tuhan sedang membuat hati kami bahagia di saat mengikuti piknik bersama ini. Bapak Ibu, ini hal-hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini ada di dalam diri kita dan ini membuat kita bahagia. Tapi ada hal yang lain Bapak Ibu. Bahagia itu dikaitkan dengan kebutuhan harian kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dalam segala hal yang terkait dengan bahagia ini, kita harus sepakat bahwa sebagai orang Kristen, ada campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Karena itu Tuhan membahagiakan kita. Beberapa hari ini, beberapa jemaat kita ada yang anaknya wisuda. Itu satu kebahagiaan tersendiri. Ketika melihat anaknya berhasil dalam studinya. Itu satu kebahagiaan. Kenapa? Perjalanan untuk menyelesaikan studi itu tidak dilakukan begitu saja. Tapi ada campur tangan Tuhan, ada doa yang dinaikkan siang dan malam. Supaya apa yang dicita-citakan oleh seorang anak dalam sebuah keluarga itu bisa tercapai. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap keluarga bisa mengatakan bahwa aku bahagia. Kalau begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan kebutuhan hidup kita. Apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan. Hari ini kita akan melihat bagaimana kebenaran Allah bagi kita berkenaan dengan kebutuhan hidup kita. Sebab firman Allah mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita membicarakan hal ini, maka kita perlu tahu kebenaran Allah itu seperti apa Bapak Ibu. Kebenaran Allah adalah ketepatan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan jalan Allah atau sesuai dengan firman Allah. Kalau kita mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau begitu kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Allah. Dan karena itu semua orang Kristen pikirannya dan tindakannya harus konsisten dengan firman Allah. Karena itu Bapak Ibu dan yang dikasih Tuhan, dalam kaitan apa yang kita makan, kita minum dan kita pakai, berkenaan dengan kebutuhan pokok hidup kita, kebutuhan harian kita, firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita menyelaraskan pikiran kita
menundukkan pikiran kita kepada pikiran Allah untuk mengerti apa yang Allah inginkan bagi kita, supaya setiap langkah hidup kita itu tidak salah, tapi setiap langkah hidup kita itu berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah. Ketika kita membaca pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6, 25 ayat yang ke-30. Pada ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berbicara mengenai hal mengumpulkan harta. Dan di situ Tuhan Yesus berbicara pada hal yang penting sekali, bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kita itu kita pasti sayang dengan harta kita. Karena itu di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Memiliki harta itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang salah itu adalah ketika kita karena harta itu kita tidak lagi mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdi kepada mamon. Nah, salahnya di situ. Mamon itu apa Bapak Ibu? Mamon itu berbicara mengenai pengejaran kekayaan dan keuntungan dengan cara-cara kotor. Itu mamon. Kalau berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bekerja dengan cara-cara benar untuk mendapatkan kekayaan, itu enggak salah Bapak Ibu. Yang salah itu adalah ketika orang bekerja dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang licik, cara-cara yang negatif untuk memperkaya dirinya. Nah, disitulah bahayanya. Kenapa? Karena dia sedang dikendalikan oleh kuasa gelap, kuasa iblis. Dan itu yang membuat dia tidak bisa hidup dekat dengan Allah karena hal itu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika Yesus mengajar kepada pendengarnya, yaitu murid-murid dan orang banyak yang datang mendengarkan pengajarannya di bukit, Yesus itu sedang menjelaskan pada mereka bahwa aku tahu hidupmu. Aku tahu hidup orang-orang yang ada di sekelilingmu. Aku tahu kalau ada pemimpin-pemimpin rohani yang mengambil kekayaan dengan cara-cara kotor. Dengan cara-cara tidak benar. Itu terjadi pada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua. Kenapa? Secara politis, mereka dekat dengan pemimpin politis dari pemerintahan Romawi. Dan karena itu, mereka itu selalu diberi kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Dan dengan cara yang lain, para pemimpin itu adalah pemimpin yang juga mengambil uang persembahan daripada umat. Sehingga yang terjadi di dalam mengambil dengan cara yang tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada ketimpangan dalam kehidupan ekonomi. Terutama pada waktu itu adalah kalangan pemimpin-pemimpin agama dengan masyarakat. Ada ketimpangan di situ. Kemudian yang Yesus lihat apa? Yang Yesus lihat itu adalah bagaimana kesempatan yang juga digunakan oleh masyarakat seperti Zekius. Yang mendapatkan kesempatan untuk memungut pajak, mengambil pajak. Itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah waktu itu bagi Zekius untuk mengelola pajak di satu wilayah. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Zekius. Zekius mengambil lebih dari apa yang ditetapkan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, dia sudah digaji pemerintah pada waktu itu. Tapi dia ingin memperkaya dirinya, maka cara-cara kotor dipakai. Cara-cara kotor itu apa? Yang mengambil keuntungan 3 kali lipat, 4 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Suka-suka dia dong, dia mau ngambil berapa. Sehingga dia dikenal sebagai orang berdosa. Ada juga kita melihat bahwa di Alkitab juga ada si Lewi. Seorang hamba Tuhan
yang harusnya melayani Tuhan, yang harusnya mempersembahkan korban di mezbah Tuhan. Tetapi karena kebutuhan hidup, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan dan duduk di rumah cukai. Artinya dia mulai bertoleransi dengan dirinya, wis ora apa-apa, sing penting aku entuk duit. Wis ora apa-apa, sing penting aku entuk duit. Yesus tahu hal itu dan Yesus membawa dia keluar. Ketika Yesus manggil dia, mari ikutlah aku. Dan dia ikut. Ada juga kita menemukan di dalam Alkitab, bagaimana seorang perempuan mendapatkan uang, sehingga dia dikenal sebagai seorang perempuan berdosa. Memang dia datang membawa minyak wangi untuk meminyaki kaki Yesus. Hari itu memang Yesus mengampuni dosanya. Tapi Bapak Ibu bisa dapat sedikit gambaran bagaimana cara orang untuk hidupnya kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan bagi hidupnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga kalau kita memperhatikan bagian ini ketika Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan sebuah penekanan yang penting sekali di sini. Cara pikir kita atau cara pikir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah sing penting aku entok. Yang penting aku dapat. Untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk kebanggaanku. Memang dia bisa dapat uang. Memang dia bisa dapat harta. Orang-orang bisa mengakui hal itu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Semua yang kamu dapat itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang lebih penting itu adalah hidup. Yang lebih penting itu adalah hidup. Itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Jadi, memperhatikan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita harus standing point, tahu standing point pengajaran Tuhan Yesus tentang kebutuhan hidup. Yesus mengajarkan pendengarnya. Bapak Ibu tahu, ketika dia memanggil murid-muridnya, dia membuat sebuah perbedaan antara murid Yesus dengan orang-orang Yahudi. Untuk mengikuti Yesus, kamu harus meninggalkan segala sesuatu yang kamu miliki dan mengikuti Yesus. Artinya bahwa hidupmu itu enggak jelas ke depan itu akan seperti apa. Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya untuk mengikuti Yesus. Kalau kita pakai cara berpikir sekarang, lalu apa yang menjadi jaminan hidupku ke depan? Apa jaminannya? Gak ada. Tapi kepada mereka Yesus berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Standing point-nya Tuhan itu adalah, sebagai pengikut Kristus Yesus, orang yang ikut Tuhan, berkenaan dengan kebutuhan hidup, yang Tuhan inginkan itu adalah, carilah dengan cara yang benar, yang tidak merusak hubunganmu dengan Allah, dan yang juga tidak merusak kekudusan hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Cari. Karena Alkitab bilang cari. Memang Tuhan minta kita cari. Tapi carinya bagaimana? Jangan cari untuk mendapatkan berkat bagi hidup dengan cara-cara yang kotor. Bapak Ibu, saya baca dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mengatakan begini. Celakalah orang yang mengambil laba
yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Perhatikan, kenapa Tuhan Yesus membuat sebuah perbedaan antara orang percaya Tuhan kepada pengikutnya dengan pemimpin-pemimpin pada waktu itu, dengan orang-orang pada waktu itu. Yang Yesus inginkan itu adalah semua berkat yang kamu bawa ke rumahmu itu adalah berkat yang halal, bukan yang haram. Kenapa? Kalau kamu membawa berkat yang tidak benar, seorang ayah bawa uang yang tidak benar ke keluarganya, tahukah kamu ayah-ayah bahwa istrimu, anak-anakmu akan ikut makan daripada uang itu? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu bahwa uang itu adalah uang yang berasal daripada kepala keluarga. Tapi kepala keluarga sedang mencelakakan keluarganya karena membawa berkat yang tidak benar. Karena itu maunya Tuhan kepada kita itu adalah integritas kita sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mengikut Tuhan harus mengambil berkat dengan cara benar. Saya pernah mendengar ada seorang yang dulu bekerja sebagai karyawan hotel. Seorang jemaat GPIAI yang bekerja sebagai karyawan hotel di Bandungan. Waktu kami pergi pelayanan ke rumahnya dan dia bersaksi begini. Saya bekerja di hotel itu, saya dapat uang. Uang itu bisa untuk kebutuhan keluarga. Tapi saya selalu ada pertentangan di dalam hati saya, itu ketika saya melihat bahwa pemesan hotel itu adalah orang-orang yang tidak benar. Mereka yang selingkuh, mereka yang melakukan hubungan gelap. Lalu, maaf, ada perempuan-perempuan yang selalu ke sana, selalu booking, dan dia melihat bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Tapi dia nggak bisa buat apa-apa karena dia adalah karyawan di hotel itu. Semakin sering dia melihat hal itu, hatinya semakin tidak nyaman dan dia mengatakan bahwa aku akan keluar, resign dari pekerjaan ini. Aku akan cari tempat kerja yang lain yang tidak membuat ada kontradiksi antara imanku dengan realita. Dia tidak mau. Bapak Ibu, jemaat GPIAI yang takut akan Tuhan, kalau diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu, saya percaya jemaat GPI yang mendapatkan pengajaran yang hidup dalam kebenaran tidak mau untuk melakukan hal yang tidak benar di depan matanya, enggak mau. Kenapa? Karena kita diajar untuk taat pada Tuhan, tidak mengambil keuntungan untuk hidup dengan cara-cara yang kotor. Lalu Tuhan Yesus memberi pemahaman yang mendalam kepada orang banyak. Saya memikirkan begini. Oke, kalau sekarang Tuhan mau supaya kami itu harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, lalu bagaimana cara kami memahami hal ini dalam hidup kami? Kita membaca di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus memberi pemahaman mendalam dengan mengatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saya senang dengan pengajaran Yesus. Dia disebut sebagai guru agung. Dia adalah rabi. Ketika dia mengajar, dia tahu menggunakan pengajaran yang sederhana supaya orang-orang yang mendengarnya itu mereka bisa paham maksudnya.
Jadi ketika dia memberikan pemahaman yang mendalam mengenai jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai, Tuhan Yesus menggunakan contoh burung-burung di udara dan bunga bakung di padang. Dia mengatakan bahwa gini, coba kamu lihat burung. Burung itu dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia juga tidak punya tempat mengumpulkan bahan makanan. Tapi dia dipelihara oleh Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa perhatikan bunga bakung. Bahkan Salomo pun tidak berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Salah satu bunga bakung itu. Dan dia menegaskan bahwa jika bunga bakung itu yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Bapa akan terlebih lagi mendandani kamu? Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia itu tahu hati dan pikiran kita. Dia itu tahu akan kebutuhan kita. Tapi ketika Yesus menjelaskan, dia mengingatkan kepada pendengarnya bahwa lihat kedudukanmu dalam hubungan dirimu dengan Allah. Kamu sangat berharga di mata Allah. Kamu jauh melebihi burung-burung yang di udara itu. Kalau kamu perhatikan bunga bakung, maka Allah akan mendandani kamu. Sehingga di situ, ketika dia memberikan pengajaran mendalam ini, dia sampai pada inti persoalan yang dihadapi oleh manusia, yaitu kenapa kamu khawatir dan kemudian dia mengatakan bahwa di mana percayamu? Jadi perhatikan gini. Allah itu adalah Allah yang mempunyai rencana yang mulia untuk hidup kita sekalian. Dan dia Allah yang memelihara kita. Dia memelihara seorang janda. Dia memelihara anak yatim piatu. Dia memelihara para duda. Dia memelihara keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Dia mencukupkan setiap keperluan-keperluan hidup. Bapak Ibu, di gereja kita banyak kesaksian. Anak-anak mau sekolah bagaimana Tuhan memberi pertolongan. Dia tahu semua itu. Tapi perhatikan di sini. Yang dia ingin bagi kita sekalian itu adalah di mana percayamu? Kenapa kamu kurang percaya? Dan Tuhan Yesus mengatakan begini. Kalau kamu khawatir, kamu tidak mampu melangkah. Sehasta saja itu satu langkah. Saya kalau mau hitung ini, ada yang mengatakan bahwa ini sekitar 45 cm. Kamu khawatir, kamu tidak melangkah selangkah saja itu enggak bisa. Kenapa? Karena hati kamu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengajar kita supaya jangan khawatir, di saat yang sama Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk berpikir bahwa ketika kita melangkah mengikuti Allah, maka kita harus percaya kepada Allah. Bahwa dia Allah yang memelihara kita, dia Allah yang mencukupkan keperluan kita, dia Allah yang mendandani hidup kita. Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu tahu bagaimana pergumulan hidup daripada orang-orang di sekeliling kita. Mahasiswa yang baru tamat kuliah akan berpikir mengenai pekerjaan, aku kerja di mana? Bukan mahasiswa umum. Tapi mahasiswa Stefa pun tanya, Pak, kalau aku tamat aku digaji berapa? Mahasiswa Stefa pun tanya, aku tamat aku digaji berapa? Lah kenapa kamu tanya seperti itu? Kan aku sarjana. Oh iya ya. Aku juga belajar untuk saya sebagai dosen, sebagai pemimpin saya juga harus mengerti. Oh berarti dia ada dalam sebuah pemikiran seperti ini. Dia ajar untuk hidup beriman. Ternyata apa yang diajarkan itu belum nyantol ke hatinya. Sehingga yang dia pikirkan itu adalah kalau aku tamat aku digaji berapa? Bagi seorang anak muda di zaman sekarang, apakah itu salah Bapak Ibu? Apakah itu salah? Tidak salah kalau orang bertanya seperti itu. Tidak ada yang salah. Tetapi perhatikan,
Bagaimana kalau pertanyaan itu diajukan kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah tamat. Kira-kira Tuhan, di mana aku bisa bekerja? Bagaimana aku bisa mendapatkan untuk kehidupanku? Seorang guru honorer dengan gaji yang kecil. Jangan pikir guru honorer gaji besar, Bapak Ibu. Dia berjuang untuk mendidik satu generasi. Tapi dia digaji kecil. Apakah Bapak Ibu bisa merasakan hatinya? Terus bagaimana hidupku? Untuk bensin saja nggak cukup. Bagaimana dengan hidupku? Itu jadi satu pergumulan. Seringkali mungkin ada yang kemudian merasa bahwa aku paling menderita di dunia, aku paling susah di dunia. Hei, kenapa kamu memikirkan itu dari sudut pandangmu? Kenapa kamu tidak melihat daripada Tuhan? Saya secara pribadi Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan yang panjang, berurusan dengan masalah keuangan, saya bilang saya sudah selesai dengan Tuhan. Kenapa? Saya tidak mau mempersoalkan ini dengan Tuhan, karena saya tahu Dia Tuhan yang memelihara. Saya selesai, sebagai hamba Tuhan, saya selesai dengan diri saya. Yang saya tahu itu bahwa Tuhan memelihara saya. Kenapa? Perjalanan panjang ini membuat saya jatuh bangun. Dalam hal membangun kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, Dia Tuhan yang menyediakan, Dia Tuhan mencukupkan. Kalau begitu saya melayani Tuhan dan selesai. Saya tidak mau nyalain sinode, saya tidak mau nyalain gereja pengutus. Kenapa menyalahin mereka? Yang perlu saya salah itu adalah diri saya sendiri. Kenapa tidak mau bergantung dengan Tuhan? Untuk sampai pada pemahaman seperti ini kan tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itu yang perlu dibangun. Kalau enggak, orang itu akan merasa bahwa tamat riwayat saya. Saya enggak bisa hidup. Hei, kalau Alkitab saja bilang, kamu itu jangan khawatir. Lalu Alkitab Tuhan Yesus saja mengajarkan bahwa di mana percayamu? Kenapa kamu tidak membangun harapan dan keyakinan kepada Allah, tetapi lebih membesar-besarkan kekhawatiran dan ketidakpengharapan kamu? Seharusnya yang perlu dibesarkan setiap hari dalam hati kita itu harapan bahwa aku percaya tangan Tuhan menuntun aku. Aku percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan padaku. Aku percaya Tuhan memelihara aku. Aku percaya bahwa berkat Tuhan itu datang dari mana saja. Dan aku percaya itu. Karena aku ada dalam Tuhan. Itulah kenapa Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu menembus sampai ke jantung hati kita untuk tahu. Bagaimana percayamu. Kalau kamu khawatir, itu berarti bahwa kepercayaanmu kepada Tuhan itu mungkin renggang. Ayo kembalikan kuatkan hatimu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di bagian yang terakhir, Tuhan Yesus menegaskan di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Realitas yang terjadi, Tuhan mau supaya kamu berbeda dengan dunia ini. Lalu Tuhan Yesus minta supaya coba arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan karena Dia yang mendandani kamu, Dia yang memberikan berkat itu bagi kamu. Tapi pada yang terakhir, Dia bilang begini. Tuhan Yesus mengatakan begini. Karena itu jangan khawatir. Coba bilang sama jemaat yang ada di samping kiri kananmu, jangan khawatir. Ojo khawatir, ojo khawatir. Dengan suara yang keras Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kenapa? Alkitab ini adalah jawaban bagi kita. Gini. Orang yang khawatir, dia tidak tenang dalam hidupnya dan
dia tidak bisa menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Itu kata Yakobus. Kalau kamu khawatir, kamu tidak bisa menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Lah pertanyaannya begini, kenapa kita membesar-besarkan kekhawatiran dan bukan harapan? Kenapa kita bangga menceritakan kekhawatiran kita, bukan menceritakan tentang harapan kita? Kenapa kita membesar-besarkan ketakutan kita, bukan keyakinan kita kepada Allah? Kalau ditanya, lah aku ini manungso. Yo tenan, kita ini manusia. Tetapi Tuhan mau supaya kita jadi manusia yang berbeda dengan dunia ini. Karena itu bangkitkan harapan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia memelihara kamu. Kalau khawatir, serahkan pada Tuhan. Sebagai seorang ayah, saya itu berpikir begini Bapak Ibu. 4 tahun lagi anak saya kuliah. Ya, sekarang SMP kelas 2. Masuk 5 tahun lagi dia kuliah. 5 tahun itu kata orang kampung seperti sebatang rokok. Sebentar saja selesai. Kalau jalan dengan orang kampung. Untuk menunjukkan bahwa ini dekat, dia pakai istilah sebatang rokok. Sebentar. Lalu kira-kira anak saya bisa kuliah enggak? Saya ada dalam sebuah pemikiran kekhawatiran. Jangan sampai nanti besok anak saya tidak bisa kuliah. Apalagi ketika dia bilang, aku maunya sini. Dan saya harus ikut maunya. Bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya seorang ayah. Tapi disitulah saya belajar untuk apa. Alkitab mengatakan bahwa serahkan itu pada Tuhan. Saya tidak menunggu 5 tahun ke depan baru saya serahkan. Mulai hari ini saya serahkan pada Tuhan. Dalam semua doa dan permohonan saya kepada Allah. Saya serahkan pada Tuhan. Saya tidak mau membesar-besarkan kekhawatiran saya. Yang mau saya besarkan itu adalah pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa orang yang terhimpit dengan kekhawatiran, dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dan orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia akan menyalahkan orang lain. Karena itu Tuhan bilang, jangan khawatir. Karena kekhawatiran tidak mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Dikatakan bahwa jangan menggerutu. Lalu berkata bahwa apa yang akan aku makan? Apa yang akan aku pakai? Apa yang akan aku minum? Jangan menggerutu. Karena sifat menggerutu itu sama saja seperti orang Israel. Yang dalam gerutunya mereka kemudian melawan Allah. Jangan menggerutu. Tapi bangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan, aku percaya bahwa dalam hal ini Engkau Tuhan yang menyertai aku, memimpin aku, membimbing aku, diriku secara pribadi, istriku, anak-anakku, usaha yang sedang ku geluti sekarang atau usaha yang sedang dibangun. Dalam segala hal aku percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas kami semua. Sehingga ada sebuah harapan. Bukan yang terjadikan menggerutu. Kayaknya lebih enak ya. Seperti kita makan rujak yang ada sambalnya pedas-pedas begitu. Lebih enak menggerutu daripada membangun kepercayaan. Berarti cara pandang kita harus kita rubah. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bahwa supaya kamu jangan khawatir, maka kamu harus mulai membaharui hubunganmu dengan Tuhan. Membaharui hubunganmu dengan Tuhan dalam hal apa? Dalam hal ketika melihat situasi-situasi hidupmu yang sesungguhnya situasi itu tidak membuat kamu bahagia, coba berdoa. Tuhan, aku serahkan ini pada Tuhan. Aku serahkan masalah ini kepada Tuhan. Aku serahkan persoalan ini kepada Tuhan. Aku serahkan hal ini kepada Tuhan. Aku serahkan ketakutanku, kecemasanku, kekhawatiranku. Aku serahkan pada Tuhan. Dan mari firman Tuhan menuntun langkahku setiap hari supaya aku hidup di dalamnya. Dan Tuhan Yesus kemudian menegaskan begini. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok ada kekhawatirannya sendiri. Ada kesusahannya sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan itu adalah dalam hubunganmu dengan Tuhan segala sesuatu diselesaikan di dalam Tuhan. Dan kamu
atau kita berjalan sebagai pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam segala hal. Bapak Ibu, gereja ini adalah gereja yang dibangun dengan iman. Gereja GPIAI adalah gereja yang dibangun oleh iman. STT Efata itu adalah STT yang dibangun dengan iman. Kita sampai merintis, sampai ke luar pulau dengan urusan pembangunan yang sangat banyak, itu semua dilakukan dengan iman. Tuhan bukan hanya mencukupkan kebutuhan harian kita, tapi segala sesuatu yang dilakukan di gereja ini untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan. Tuhan menyediakan penolong-penolong yang tepat pada waktunya. Sehingga ketika kita melihat secara keseluruhan, kita akan berkata bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, memimpin kita, memberkati kita, membahagiakan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, dalam segala hal, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, percayalah, Dia Tuhan yang senantiasa ada untuk memelihara kehidupanmu. Amin.